Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kunijaya Sakti dan NPM 2478 dari TRI 4B. Di video kali ini saya akan mengerjakan sebuah paket tracer di modul 2.2.13 tentang point to point single area OSPF v2 configuration. Nah, yang pertama di sini bisa dilihat ada addressing table, yaitu ada device, interface, IP address, dan subnet mask. Nah, di sini untuk tabelnya bisa dilihat sendiri ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk langsung ke tugasnya, yaitu yang pertama configure router IDS, kemudian yang kedua configure networks for OSPF routing, yang ketiga configure passive interface, yang keempat verify OSPF configuration. Nah, di sini kita akan masuk ke tugas yang pertama, yaitu configure router IDS. Nah, yang pertama kita buka ke router. Nah, setelah di router ini kita coba kita masuk dulu config enable dulu config t. Nah, setelah masuk kita coba router OSPF process ID, router OSPF process ID OSPF di sini kita itu langsung ke kita masuk ke router OSPF process ID. Itu berarti kita masuk coba ke proses ID-nya itu 10 ya. Berarti di sini itu OSPF 10. Nah, sudah ya, sudah masuk. Kemudian kita akan melakukan di R1 itu 1.1.1, di R2 2.2.2 dan 3 router 3.3.3.3. Yang pertama kan kita masuk di router 1. Nah, setelah masuk kita router ID read readnya itu kita masukkan sesuai ketentuannya 1.1.1. Nah, setelah itu kita lanjut di router kedua, dan di sini juga sudah bertambah menjadi 5% ya. Di router kedua sama halnya seperti di router 1 tadi ya. Config t, kemudian router OSPF 10, kemudian router ID 2.2.2.2 karena dia di router 2 ya. Nah, setelah itu sudah 11%, kemudian di router 3. Di router 3 sama seperti tadi, enable, kemudian configure terminal. Setelah itu tadi router OSPF 10, kemudian router ID 3.3.3.3. Sudah ya, untuk di router di tugas pertama sudah selesai dan dia sampai 16%. Kemudian kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu configure network for
OSPF routing. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu adalah attack the router 1S 24 mas, what is of mass mission. Oke, kita langsung saja ke langkah selanjutnya ya. Di langkah di A ini kita disuruh masukkan network ya, networknya. Nah, di sini itu kita ke router 1, coba kita area ID. Oke, berarti kita ke network, masukkan IP-nya 192.168.10.0 pasti 0.0.0.255 area 0. Nah, kemudian kita masukkan, kan di sini suruh masukkan network address, wildcard, mars, area ID. Nah, berarti kita masukkan lagi network 10.1.1.0 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0. Nah, sudah menjadi 27% ya. Kemudian yang terakhir itu kita network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0. Nah, sudah ya, sudah 33%. Kemudian kita lanjut ke step kedua, yaitu configure network routing interface address on the router 2. Nah, kita berarti masuk ke router 2. Nah, di router 2 kita masukkan juga sama seperti yang di router 1 tadi ya. Di sini kita network 192.168.20.0.0.0 area 0. Kemudian kita network lagi 10.1.1.2 0.0.0.0 area 0. Kemudian yang terakhir itu network 10.1.1.9 spasi 0.0.0.0 area 0. Nah, untuk di step kedua itu sudah selesai ya, untuk di router 2 nya, dan di sini sudah setengahnya 50%. Kemudian kita lanjut ke step yang ketiga, itu kita ke router 3. Di router 3 ya, di router 3 kita sama halnya, tetapi kita akan masuk dulu ke, kita exit dulu ini, exit, kita masuk ke interface gigabit 0/0/0, interface gigabyte net 0/0/0 IP OSPF
nya itu 10 ya, ID-nya tadi, areanya itu 0. Nah, kemudian kita masuk interface serial serial 0/1/0. Sudah masuk ke serial. Sekarang di serial juga kita beri ID-nya tadi ya, IP OSPF area 0. Oke, sekarang kita masuk ke interface serial 1/1 area 0. Nah, sudah ya, sini sudah menjadi 83%. Kemudian kita lanjut ke part yang ketiga. Part yang ketiga ini kita akan masuk di router, semua router ya, dari router 1, 2, dan 3. Itu kita akan coba cek. Kita exit dulu ini, kita mulai dari router 3 ya. Kita ke router OSPF 10, kemudian kita passive interface gigabyte 0/0/0. Nah, kemudian kita lakukan di router 2 dan 1 juga. Nah, ini kita enter, kita exit dulu, kemudian kita router OSPF 10, kemudian passive interface G0/0/0 sudah 94%. Nah, di router 1 sekarang yang terakhir, kita exit, kemudian kita masuk ke router OSPF 10, kemudian kita passive interface G0/0/0. Nah, di sini sudah ya, sudah 100%. Nah, kita akan cek untuk topologinya di sini. Nah, di sini sudah aktif menjadi hijau semua ya. Tandanya untuk konfigurasi di topologi ini itu sudah berhasil ya. Dan kita bisa cek di check result jika ada kesalahan yang belum kita konfigurasi. Nah, untuk masalahnya kan terdapat di check result itu di assessment items. Nah, untuk semua masalah atau trouble yang ada pada topologi 2.2.13 ini itu sudah saya lakukan semua. Nah, mungkin cukup sekian, dan video tugas paket tracer juga sudah 100%. Tandanya semua trouble yang ada di topologi ini itu sudah saya kerjakan semua. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.